Baik, selamat siang. Sekarang hari Selasa ya, tanggal 20 Mei 2025, jam 11 lewat 10 menit ya. Nah, siang ini saya akan mencoba untuk trading di instrumen BTC USD ya, karena saya lihat ini ada momen, jadi langsung saya gas ini tadi. Nah, ini saya sudah terpasang ordernya ya, order buy, dan sudah terpasang take profitnya di garis hijau ini. Jadi nanti kalau misalkan harga bergerak ke atas dan menyentuh di garis hijau ini, nanti order saya close otomatis, secara otomatis mendapatkan profit. Oke, jadi kita lihat aja ya, ini teknik saya ini apakah terbukti manjur ataukah tidak terbukti manjur ya. Langsung saja kita saksikan sama-sama. Saya mengeluarkan lot ini jangan ditiru ya, lot ini sangat besar sekali, 0,09, dengan modal yang kecil, modalnya hanya 300.000. Itu sangat rawan sekali ketika lotnya itu 0,09, benar-benar sangat riskan sekali. Dan ini saya sudah tidak bisa mengeluarkan order lagi, karena ini ordernya sudah full margin atau tidak bisa mengeluarkan order lagi ya. Nah, ini order seperti ini jangan ditiru ya, jangan ditiru, sangat riskan sekali, sangat rawan sekali untuk modal kalian akan MC ketika nanti misalkan salah perhitungan, salah analisa. Jadi di sini kalau misalkan menaruh order full margin disemuakan, ya benar-benar harus kita bisa menganalisa, benar-benar harus kita bisa memahami sampai mana dia akan bergerak gitu. Nah, dan kemudian kenapa tadi saya memutuskan untuk order buy di area sini ya, karena ada momen buy. Nah, saya walaupun toh ini pergerakannya yang pada historis kemarin ini kan trennya turun kan. Nah, jadi kenapa kok sampai berani order buy di sini padahal trennya lagi turun? Iya bang, saya membidik untuk retracementnya, saya membidik untuk pembalikannya untuk sesaat ya. Nah, saya mencari peluang untuk pembalikannya untuk sesaat. Alasan saya untuk order buy di area sini karena yang pertama, di sini adalah sudah ada level titik bahwa pada saat ini sudah terjadi, dan kemudian disusul terbentuknya titik bawah kedua, itu sudah terbentuk tidak melebihi dari titik bawah yang sebelumnya. Jadi saya berani untuk memutuskan order buy di sini dengan take profit tipis-tipis ya. Kenapa saya tidak nge-close nanti profitnya sampai sini? Tidak ya, karena di sini area sini ada suatu area SPR, area SPR atau yang disebut dengan area support become resist. Nah, ketika terbentuknya ada SPR di samping kiri, saya tidak mengambil peluang profitnya tidak jauh-jauh ya.
Nah, sebelum di bawahnya SBR ini saya nanti akan close profitnya, dan saya pasang untuk garis take profitnya di bawah area SBR ini. Oke, kita saksikan sama-sama aja ya video bukti teknik saya apakah manjur atau tidak. Oke, ini saya buktikan ya. Jadi saya trading itu tidak memakai time frame yang macam-macam ya, time frame double lah, time frame multi time frame lah. Tidak ya, saya mantaunya sekaligus eksekusi analisanya itu hanya di frame tunggal saja, di frame satu time frame saja. Yang biasa saya pakai adalah time frame M1. Kenapa saya memakai time frame M1? Ya, pertama supaya kita mendapat peluang profit yang lebih cepat ya. Jadi saya tradingnya di time frame waktu yang terpaling kecil, yaitu M1. Sebenarnya nggak ada bedanya di frame 1 ataupun frame yang besar, itu nggak ada bedanya ya. Misalkan kita klik tadi frame H1 tadi, frame H1 ini sebenarnya tidak ada bedanya sama sekali. Sebenarnya itu sama saja. Karena saya berani mengatakan sama saja itu kenapa? Karena yang pertama adalah yang namanya grafik ini ya, itu sama-sama dia mempunyai struktur gitu loh. Sama-sama dia menjadikan pola struktur. Nah, ketika sama-sama mempunyai pola struktur tersendiri-sendiri, ya di situ semuanya bisa dicari untuk peluangnya. Oke, sedikit lagi ya, ini akan menyentuh garis TP saya sedikit lagi ya. Nah, jadi semuanya itu bisa diambil peluangnya di frame apapun. Ada yang mengatakan orang itu mengira kalau di frame kecil itu banyak manipulasinya, banyak borong-borongnya ya, banyak tidak validnya. Saya jawab itu sebenarnya ya kemungkinan orang tersebut memberikan penjelasan seperti itu ya, nggak tahu kenapa orang itu ya. Kalau saya pribadi menjawab itu salah ya, salah. Saya memberikan keputusan itu adalah salah karena apa? Di semua time frame itu mempunyai pola struktur tersendiri-sendiri. Jadi semuanya itu bisa untuk kita jadikan peluang. Hanya saja perbedaannya itu adalah di waktu. Ketika kita mengeksekusinya atau melakukan trade di frame-frame kecil, ya pergerakannya ya untuk mengambil keputusan kan lebih cepat gitu. Sama saja, perbedaannya hanyalah di waktu. Tidak ya. Kalau ada yang mengatakan frame M1 itu adalah banyak manipulasinya, itu salah ya, pemikiran yang salah ya. Menurut saya itu salah karena semua frame itu mempunyai pola struktur tersendiri. Jadi tidak bisa kita mengatakan itu manipulasi. Kalau nggak percaya kita buktikan sendiri saja ya. Kita buktikan sendiri saja. Dan ini saya langsung left trade. Saya seringkali untuk saya seringkali trading itu di M kecil, yaitu M1. Oke, kita saksikan sendiri saja apakah dia sampai nge-close sampai menyentuh garis TP saya atau tidak. Kita buktikan sendiri ya, apakah M1 ini banyak manipulasinya atau tidak. Oke, kalau misalnya nanti terbukti sampai
menyentuh garis TP saya, ya berarti jangan dikira lagi M1 itu banyak manipulasinya, karena dari tiap frame itu mempunyai karakter tersendiri, karena mempunyai pola, terbentuknya pola candle sendiri-sendiri. Nah, untuk tiap candle, satu candle ini itu mempunyai arti tersendiri. Jadi walaupun M kecil, waktu terkecil pun dia punya makna gitu loh, bukan manipulasi gitu loh. Jadi kalau misalnya kita sudah mengetahui, ya ngapain kita tidak berani untuk melakukan trade di frame paling kecil. Banyak trader juga mengatakan dan tidak berani ya untuk trading di M yang kecil, karena mengiranya itu beresiko tinggi, banyak manipulasinya, perkiraannya itu seperti itu. Nah, jadi di sini saya jawab kalau itu tidak benar. Oke, ini ya sedikit lagi akan menyentuh garis TP saya ya. Kita saksikan saja, kita saksikan. Oke, dikit lagi. Oke, disclaimer ya bagi para yang pemula ingin memulai bisnis ini, saya himbau, saya awali dulu. Bisnis ini adalah bisnis yang mempunyai resiko kehilangan uang yang sangat tinggi ya. Saya awali seperti itu ya, supaya tidak belakangnya nanti endingnya nanti supaya tidak gelo, tidak ketun gitu loh ya, tidak menyalahkan kalau misalnya ada terjadi sampai terjadi kegagalan. Itu pokoknya saya sudah mengawali kalau bisnis ini adalah tingkat resikonya yang sangat tinggi sekali, dan itu semua harus disertai skill yang memadai di setiap para tradernya sendiri-sendiri. Nah, di sini itu harus mempunyai teori, mempunyai keterampilan cara mengolah marketnya seperti apa ya. Nah, itu tergantung tekniknya yang dia punya sendiri-sendiri ya. Kita bisa meraih profit konsisten itu tergantung kita punya skill sendiri-sendiri. Kalau skill kita itu nggak mumpuni ya bisa dikatakan kita awalnya profit terus terakhirnya jatuh, itu sangat bisa sekali, karena teori kita atau teknik kita itu kurang mumpuni gitu loh. Jadi ya harus benar-benar dipelajari dulu, jangan langsung gegabah untuk kita mengikuti secara keinginan saja. Benar-benar kita harus belajar 100% untuk dapat meraih profit yang konsistennya. Oke, langsung kita simak aja ya. Ini kebenaran dari sekaligus saya menjawab klaim dari tuduhan orang yang mendeskripsikan trading di M1 itu banyak manipulasinya. Ini ya jawaban saya ya. Apakah teknik saya ini terbukti manjur atau tidak? Ini jawaban saya. Kita buktikan, kita saksikan aja ya sama-sama. Bro, bayar bro.
sedikit lagi ya. Oke, baik, sedikit lagi akan menyentuh garis TP warna hijau itu ya. Nanti order saya langsung close otomatis. Oke, sedikit lagi ya, sedikit lagi. Ini tadi saya sempat ngasih satu layer lagi ya, jadi 2 layer. Oke, sedikit lagi. Iya. Oke, sudah ya, kena garis TP ya, langsung nge-close otomatis ya. Ini ordernya langsung semuanya hilang ya. Oke, sudah profit. Oke, terbukti bahwasanya yang ada yang mengatakan trading di M kecil itu banyak manipulasinya, itu saya jawab tidak benar ya. Dan ini adalah video ini adalah pembuktiannya supaya Anda sekalian semua yang membuat channel-channel YouTube yang mengatakan M1, M paling kecil di dunia trading itu banyak manipulasinya, saya jawab dengan video ini, video yang langsung bukti real market. Ini adalah jawabannya. Oke, terbukti profit semua dan menyentuh garis take profit saya tadi ya. Jadi untuk itu tarik lagi ucapan-ucapan yang siapa-siapa yang membuat konten-konten menyalahkan atau memberikan kejelasan M1 itu manipulasi, itu tidak benar. Oke, sampai sini aja dulu ya, karena sudah menyentuh take profit. Nanti saya lanjutkan lagi untuk trading. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.